rahasia kemenangan di dalam Kristus. Mari saya ajak kita membaca 3 ayat sekaligus dan perhatikan bahwa ketiga ayat ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Yang pertama di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33b. Tuhan Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Berikutnya di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bagian A. "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya." Dan yang ketiga di dalam Roma 8 ayat 37. "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Hari-hari ini seluruh dunia termasuk kita orang percaya, kita sedang menghadapi satu peperangan yang luar biasa. Bukan peperangan perang-perang bersenjata, tetapi kita sedang berperang melawan sakit penyakit. Bukan saja itu, kita juga sedang berperang dalam perekonomian seluruh negara di dunia ini. 2 hal ini, kesehatan dan perekonomian. Dan kita semua ikut merasakan peperangan itu, ikut terkena imbasnya. Tetapi ada satu hal yang saudara tidak boleh lupa, sebagai orang percaya, kita harus sadar dan waspada bahwa kita juga sedang berperang melawan pekerjaan kuasa kegelapan. Iblis selalu mencari kesempatan. Saya pakai kata iblis itu dompleng keadaan yang terjadi untuk apa? Menjatuhkan anak-anak Tuhan. Menjatuhkan iman orang percaya. Membuat kita lemah, membuat kita kehilangan semangat lagi. Banyak anak Tuhan yang apinya mulai padam. Memang kita tidak bisa apa-apa karena situasi dan kondisi yang terjadi. Kita harus peka. Dampak dari semuanya ini akan berimbas kepada hal-hal rohani. Berapa banyak orang percaya sudah tawar hati. Yang tadinya mungkin menggebu-gebu, yang tadinya mungkin rohnya menyala-nyala, sekarang sudah mulai padam. Makanya saya katakan kita harus sadar kita dalam peperangan yang luar biasa ini. Bukan hanya menghadapi virus, bukan hanya dalam hal perekonomian, tetapi juga secara rohani. Saya jadi teringat waktu bangsa Israel di Mesir. Bagaimana sampai satu titik Firaun membuat kebijaksanaan setiap anak yang lahir, yang laki-laki dibuang ke sungai Nil, dimakan oleh buaya. Untuk apa? Untuk menahan pertumbuhan bangsa Israel. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan kita sudah menang, amin, haleluya. Tuhan Yesus berkata, memang dalam dunia ini banyak penganiayaan, banyak kesulitan, banyak persoalan, tetapi aku sudah menang, amin, haleluya. Ayat kedua berkata bahwa kita ini ada dalam barisan kemenangan Tuhan. Ini seumpama zaman dulu itu kalau satu negara sudah menang, dia akan berbaris, barisan kemenangan masuk ke dalam kota diarak. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita ada dalam barisan kemenangan ini. Haleluya. Dan ayat yang ketiga berkata bahwa kita ini lebih dari pemenang. Jaminan Tuhan. Meskipun keadaan yang terjadi tidak gampang, tidak mudah, satu pergumulan. Tapi Tuhan menjamin bahwa di dalam Kristus Yesus ada kemenangan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang menang. Haleluya. Dan sebabnya kita mau melihat apa rahasia kemenangan di dalam Kristus itu. Sebelum kita melihat kepada rahasia-rahasia kemenangan itu, saudara-saudara, kita mau samakan dulu persepsi kita. Sebab saya yakin persepsi menang itu berbagai macam, saudara. Menang itu dari hal positif sampai negatif, dari hal yang paling rohani sampai hal yang paling jasmani. Ya. Makanya kita harus samakan apa yang dimaksud dengan kemenangan, apa yang dimaksud dengan pemenang. Saya definisikan dalam 3 hal. Yang pertama, arti dari kata menang itu yaitu tidak menyerah kepada kemauan atau kehendak iblis. Jadi orang yang menang itu orang yang tidak menyerah kepada kehendak iblis, kepada kemauan iblis. Kita ingat waktu Tuhan Yesus dicobai, 3 pencobaan besar. Dan dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus tidak sedikit pun menyerah kepada kemauan iblis. Tuhan Yesus tidak memberi iblis kesempatan.
Dia tidak mau menyerah kepada kemauan iblis. Orang yang menang itu orang yang tidak menyerah kepada kemauan iblis. Apa kemauan iblis? Banyak, saudara. Yang pertama tentu supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Supaya kita meragukan Tuhan. Supaya kita berontak kepada Tuhan. Intinya iblis mau menghancurkan kita. Dia punya kemauan. Dan orang yang menang, dia tidak menuruti. Dia tidak mau menyerah kepada kemauan iblis. Seperti Tuhan Yesus. Menang. Yang kedua, arti dari kata menang yaitu tidak menyerah kepada keadaan. Tidak menyerah kepada situasi dan kondisi. Orang yang menang itu ada di atas situasi dan kondisi. Overcome the situation. Bapak, banyak kali kita terbawa dengan keadaan, bukan? Kita terbawa oleh situasi dan kondisi. Seringkali hati kita nih gampang terbawa. Ketika kondisi negatif, keadaan negatif, kita ikut negatif. Apalagi sekarang zamannya informasi, juga termasuk zamannya hoax. Berita begini kita ikut takut, kita ikut suram, kita ikut suasananya jadi kelam. Kita harus akui itu. Kita mudah sekali, padahal beritanya itu berita hoax. Makanya sekali lagi saya mau sampaikan, jangan gampang-gampang percaya. Jadi orang yang menang itu dia overcome, dia mengatasi situasi dan kondisi. Dia ada di atas situasi dan kondisi. Di atas apa? Keadaan. Satu contoh yang gampang yaitu Tuhan Yesus sendiri. Murid-murid ketakutan setengah mati, bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Dia hidup sebagai pemenang. Jadi inilah pemenang itu, saudara. Jadi pemenang itu bukan penang itu orang sukses, orang berhasil, ya, orang yang rumahnya, wah. Kita harus samakan persepsi. Apa yang disebut pemenang dalam Alkitab? Orang yang menang itu tidak dikontrol dengan situasi dan kondisi. Dia ada di atas. He is above the situation. Dan yang ketiga, orang yang menang adalah orang yang tetap eksis. Atau orang yang survive. Melewati segala sesuatu dia tetap survive. Dia tetap eksis. Itu dia pemenang. Dia tidak gugur di tengah jalan. Ya paling gampang contohnya Yosua dan Kaleb. Dari 600.000 lebih yang dihitung saat itu. Cuma 2 orang yang bisa masuk, eksis, masuk ke tanah Kanaan setelah 40 tahun. Nah ini pemenang. Dia bisa survive, dia bisa eksis. Memang kadang kita harus lewati, saudara. Padang gurun itu harus dilewati. Seperti bangsa Israel melewati padang gurun. Tapi kita harus keluar, kita harus bisa masuk ke Kanaan. Amin. Tiba saatnya kita sekarang mau melihat apa rahasia kemenangan itu. Ada 3 hal yang saya rasa penting dan sangat praktis yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, yaitu dengan iman. Haleluya, dengan iman. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perhatikan ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi yang pertama untuk kita bisa menang, kita perlu punya iman. Iman yang teguh. Iman itu harus kuat. Apa iman itu? Gampang, gak perlu bulat-bulat mendefinisikan iman. Iman itu adalah percaya kepada firman. Nah itu. Simply just believe the word of God. Simple. Kita percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya apa yang dikatakan dalam Alkitab. Kita percaya kepada apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam firman-Nya. Makanya baca firman, saudara. Baca, percaya, pegang firman Tuhan. Jadi iman ini penting, saudaraku. Kebetulan saya sedang baca kitab Bilangan, saya diingatkan lagi dengan pengalaman bangsa Israel dalam Bilangan pasal 13 dan pasal yang ke-14. Bagaimana mereka ketika mau masuk Kanaan. Sudah tentu sudah tahu semua ceritanya. 10 lawan 2. Yang 10 orang pengintai gak punya iman sama sekali. Hanya 2 orang yang punya iman. Dan celakanya yang 10 ini yang mengaruhi seluruh bangsa. Kalah suara, di voting kalah. Ya, jadi bangsa Israel tidak bisa masuk Kanaan, gagal untuk masuk Kanaan, padahal mereka sudah di pintu masuk Kanaan. Mereka tidak percaya kepada janji Allah. Itu penyebabnya. Mengapa mereka gagal masuk Kanaan? Karena mereka tidak percaya kepada apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Padahal sudah 400 tahun Tuhan menunggu-nunggu saatnya. Tuhan mau genapkan janjinya kepada Abraham untuk memberikan tanah. Janji Tuhan kepada Abraham itu 2 yang besar. 1 keturunan, 2 tanah. Keturunan sudah ada. Mereka sudah menjadi bangsa yang besar, 2 juta lebih. Tanah yang belum punya. Dan Tuhan sudah bawa mereka ke pintu masuk Kanaan. Mereka hanya tinggal melangkah. Yes, mendapatkan janji Tuhan.
tapi mereka tidak percaya. Oh gimana lagi? Oh enggak percaya. Coba direnungkan hal ini baik-baik. Tidak percaya, mau diapa-apakan tidak bisa, tidak percaya. Yosua dan Kaleb setengah mati. Dia mencoba untuk mempengaruhi supaya mereka percaya. Tapi tidak bisa, gagal, kalah suara. Akhirnya cuma mereka berdua yang bisa masuk Kanaan. Yang lainnya mati di padang gurun. Dikatakan mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Jadi sekali lagi kita harus perhatikan cerita-cerita ini karena semua itu menjadi contoh bagi kita. Makanya kita ini harus punya hati yang percaya itu loh. Coba berusaha, bagaimana caranya? Allah berkata demikian, Yosua dan Kaleb itu punya roh yang lain, punya jiwa yang lain. Mereka sepenuh hati mengikut aku. Nah ini loh, sepenuh hati percaya. Tidak gampang saudara. Perjalanan rohani ini tidak mudah. Jangan cuma dipikir saudara percaya Yesus masuk surga. Ada orang begitu meringankan, oh yang penting aku percaya aku kalau mati masuk surga. Belum tentu. Saat ini boleh berkata demikian, tapi kita masih mau melangkah banyak ini sudah. Dan apa yang ada di depan ini kita tidak tahu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, ingat benih yang kedua itu tidak berakar. Dan ketika penderitaan datang dia murtad. Makanya kita harus percaya. Haleluya. Percaya itu sebenarnya simple. Seperti kalau saudara percaya kepada perkataan hoax. Berapa banyak sudah percaya pada hoax bukan? Justru yang hoax kita percaya, tapi firman Tuhan yang benar, yang sudah terbukti kebenarannya, kita tidak bisa percaya. Makanya iman itu penting. Pertama kalau ke saudara dan saya kita mau menjadi pemenang, kita mau menang, kita harus punya iman, percaya kepada firman. Apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita punya keyakinan, walaupun saat ini mungkin belum kelihatan, situasinya masih amburadul, tapi kita percaya pokoknya. Yang kedua saudara-saudara, untuk menjadi pemenang kita harus bertahan atau tekun. Coba saya bacakan 2 ayat ini. Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kalau berbicara tentang akhir zaman, Tuhan Yesus selalu berkata bertahan, tekun sampai akhir. Bertahan. Ini tidak bisa tidak, saudara. Memang harus bertahan, tekun. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang berhasil, baik atlet-atlet, baik musisi-musisi dunia. Wah, kita senang bukan? Tapi kita tidak tahu apa yang di belakang yang mereka lakukan itu, saudara. Bagaimana mereka harus menahan dengan penderitaan itu. Latihan-latihan yang berat. Pemusik-pemusik itu berapa jam tiap hari dia harus di atas musiknya. Dia harus berlatih sedemikian rupa. Jadi semua itu bisa karena tahan, bertekun. Sampai kapan? Ayat ini berkata sampai akhir. Sampai pada kesudahannya. Sampai waktunya Tuhan. Sampai Tuhan berkata that's enough. Cukup. Tuhan juga tahu kok. Saudara tidak akan dibiarkan bertahan terus. Jadi saudara bertahan itu ada batasnya. Sampai Tuhan berkata that's enough. Tuhan akan berikan upah. Sebelum saya beralih ke poin yang ketiga, saya mau ingatkan satu yang berkaitan dengan bertahan. Ini yang saudara harus perhatikan dan hati-hati. Dalam bertahan kita harus jaga perkataan ini. Artinya apa? Jangan kita bertahan sambil ngomel, itu maksudnya. Gampangnya gitu. Berapa banyak kita bertahan tapi sambil ngomel, sambil bersungut-sungut, sambil perkataan-perkataan negatif dan semuanya. Itu tidak bertahan sesungguhnya. Bangsa Israel kan gitu. Salah satunya mereka dihukum itu karena suka sungut-sungut. Baca itu, kitab Bilangan. Bagaimana mereka terus bersungut-sungut, ngomel terus. Nah ini kita harus hati-hati, saudara. Yang begini ini walaupun sama-sama bertahan tapi tidak masuk hitungan sama Tuhan. Bertahan, kita harus tutup mulut. Seperti Tuhan Yesus, dia bertahan di atas kayu salib. Mulai dari Taman Getsemani, dia bertahan, dia tidak membantah, dia tidak mengomel, dia tidak mempunyai negatif. Sampai yang menghadiri juga bingung. Nah ini harus kita pelajari. Ini penting ini saudara. Yang namanya bertahan, kita harus menjaga perkataan kita. Soal yang terakhir, yang ketiga. Ini simple tapi jangan lupa. Yaitu kita harus bersuka cita. Haleluya. Jadi saya ulangi lagi yang pertama, iman. Yang kedua, bertahan. Yang ketiga, bersuka cita. Haleluya. Sudah jangan sampai kita abaikan. Karena ini kekuatan saudara. Orang itu bisa tahan menderita itu karena apa? Karena punya sukacita. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Haleluya. Kalau orang itu kuat, punya sukacita, dia akan bertahan. Dia bisa melewati semuanya. Karena apa? Karena ada sukacita. Tapi orang kalau sudah kehilangan sukacita, dia akan sulit.
dia akan merasa berat, dia akan merasa ya macam-macam. Jadi ketika ada sukacita, maka dia akan bisa melewati hal yang sulit mana. Hamba Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, yang punya record penderitaan yang luar biasa selain Kristus adalah Paulus. Saya bacakan sedikit saja dalam 2 Korintus, bagaimana penderitaan Paulus itu ya. Ini sebagian saja. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kenapa kok gitu? Karena kalau 40, dia tidak boleh dipukul lagi lain kali. Itu jahatnya, makanya dikurangi 1, 39 kali. Supaya nanti lain kali bisa dipukul lagi. Kemudian apa? 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, dirajam. 3 kali mengalami karam kapal. Aku kerap kali, aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan masih banyak lagi penderitaan yang dia alami. Baik secara jasmani, baik secara jiwani, secara rohani. Tapi Paulus kok mau gitu? Kok bisa eksis dia? Kok bisa dia melewati semua? Kok bisa survive? Rahasianya ada di kitab Filipi, saudara. Dari kitab Filipi kita tahu apa rahasia. Salah satu tentunya rahasia sehingga Paulus bisa menang. Karena dia itu bersukacita. Dia melewati semuanya itu dengan sukacita. Bukan dengan sedih, dengan mengomel, dengan sayang diri, dengan menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan situasi. Bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak. Dia bersukacita. Karena dia melihat ke depan, sama seperti Kristus. Ibrani 12 ayat 2. Sambil memikul salib, dia bersukacita. Karena dia melihat kemuliaan yang disediakan oleh Bapa. Sudah dalam dunia ini banyak penderitaan. Semakin Anda menjalani kehidupan di dunia, Anda akan semakin mengerti, akan semakin mengamenkan. Apalagi kita yang hidup pada zaman-zaman sekarang ini, saudara. Tetapi kita jangan sampai kehilangan sukacita. Amin. Kita harus tetap bersukacita. Paulus berkata dalam Filipi, meskipun aku menjadi korban, darahku dicurahkan, tapi aku tetap bersukacita. Ayo bersukacita dengan aku, katanya. Kamu juga harus bersukacita. Aku aja yang hampir mati ini, aku tetap bersukacita. Aku yang dalam penjara, aku tetap bisa bersukacita. Masa kamu gak bisa bersukacita? Kira-kira itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi. Ayo bersukacita. Haleluya. Saudara, apapun yang sudah hadapi saat ini, saya percaya Roh Kudus itu ada di dalammu, memberi sukacita yang besar. Bangkitkan itu, jaga sukacitamu. Haleluya. Itulah rahasia kemenangan kita. Membuat kita kuat, apapun juga kita akan tetap eksis. Kita akan survive, kita akan menang. Walaupun keadaan situasi sulit, tapi kita tetap akan menang. Amin. Haleluya. Baik, saya akan akhiri dengan sebuah ayat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.